Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Komang Widya Iswari dengan NIM 251803108 dari Program Studi Sarjana Kebidanan. Nah, pada video ini, saya akan membahas mengenai perubahan sistem tubuh perempuan selama kehamilan, serta anatomi panggul dan peranannya dalam proses persalinan. Nah, yang pertama yaitu perubahan sistem reproduksi. Yang mencakup, yang pertama yaitu perubahan uterus. Nah, uterus mengalami beberapa perubahan ketika terjadi kehamilan. Yang pertama yaitu ukuran dan beratnya meningkat. Nah, sebelum hamil, beratnya sekitar kurang lebih 60 gram. Namun, setelah masa hamil atau masa alter, beratnya meningkat menjadi kurang lebih 900-1000 gram. Kemudian, yang kedua yaitu pembesaran, yang diakibatkan oleh hipertrofi dan hiperplasia serabut otot uterus. Hipertrofi adalah pembesaran organ atau jaringan karena sel-sel individualnya menjadi lebih besar. Sedangkan hiperplasia adalah pembesaran karena peningkatan jumlah sel atau dengan kata lain ukuran selnya tetap normal. Yang ketiga yaitu perubahan bentuk. Pada trimester pertama tetap piriform atau berbentuk buah pir. Sementara itu untuk trimester 2 dan 3 menjadi oval hingga globular atau bulat. Yang keempat yaitu peningkatan vaskularisasi. Aliran darah uterus akan terus meningkat untuk mendukung pertumbuhan janin dan plasenta. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada gambar yang paling kanan. Selanjutnya yaitu perubahan pada serviks uteri. Yang mencakup, yang pertama yaitu pelunakan serviks atau tanda Godel. Bisa dilihat di tanda nomor 2 dari sebelah kiri. Nah, terlihat pada lubang kecil itu terdapat sedikit perubahan. Nah, pelunakan serviks ini berfungsi untuk mempersiapkan tubuh untuk menghadapi persalinan dan kelahiran. Selanjutnya yaitu perubahan warna menjadi kebiruan atau tanda Chadwick. Nah, bisa dilihat di gambar yang ketiga dari sebelah kiri, yang paling besar, itu terjadi perubahan warna menjadi kebiruan. Kemudian, hal ini disebabkan oleh peningkatan vaskularisasi. Next, yaitu pembentukan mukus plug atau sumbat lendir. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan, yang ada bayinya itu, di bagian serviks itu ada lendir-lendirnya. Itulah yang namanya mukus plug. Nah, mukus plug ini berfungsi untuk melindungi janin dari infeksi. Nah, kemudian vagina. Yang pertama yaitu perubahan dinding vagina yang akan menebal dan elastis. Kemudian, peningkatan sekresi vagina yang bersifat asam untuk mencegah infeksi. Dan yang terakhir, panjang dan diameter vagina akan bertambah sebagai bagian dari persalinan. Nah, selain itu, vulva dan perineumnya juga akan berubah. Vulva adalah area genital eksternal wanita seperti labia, klitoris, dan lubang uretra yang melindungi organ dalam. Sementara perineum adalah jaringan kulit yang berbentuk berlian di antara vulva atau lubang vagina dan anus. Adapun perubahannya yaitu yang pertama adalah pembengkakan dan kongesti akibat peningkatan aliran darah. Kemudian yang kedua yaitu pigmentasi meningkat, terutama pada labia mayora dan minora. Dan yang terakhir yaitu jaringan ikat menjadi lebih elastis, sehingga mempermudah proses persalinan. Next, tentu saja ovarium. Perubahan yang pertama yaitu tentu saja ovulasinya berhenti. Kemudian yang kedua, terbentuk corpus luteum graviditatis, yaitu struktur sementara di ovarium yang terbentuk setelah ovulasi dan sangat penting di awal kehamilan, terutama untuk memproduksi hormon progesteron yang mempersiapkan dan mempertahankan lapisan rahim agar janin dapat tumbuh. Hingga akhirnya plasenta mengambil alih fungsi ini sekitar minggu ke-10 hingga ke-12 kehamilan. Yang terakhir yaitu perubahan pada payudara. Perubahan yang pertama yaitu pembesaran payudara. Terjadi akibat peningkatan hormon estrogen dan progesteron yang merangsang pertumbuhan jaringan kelenjar dan peningkatan aliran darah sebagai persiapan laktasi. Perubahan yang kedua yaitu hiperpigmentasi areola dan puting. Warna areola dan puting akan menjadi lebih gelap akibat pengaruh hormon MSH.
Perubahan lainnya mencakup pembesaran kelenjar Montgomery, kemudian pertumbuhan ductus dan alveoli, serta produksi kolostrum mulai trimester 2 sampai 3. Nah, selanjutnya yaitu perubahan sistem kardiovaskular. Jadi, kehamilan akan menyebabkan pembesaran dan pergeseran jantung serta pelebaran pembuluh darah. Secara fisiologis, akan terjadi peningkatan volume darah, curah dan frekuensi denyut jantung, penurunan resistensi vaskular dan tekanan darah sementara, peningkatan aliran uteroplasenta, serta penekanan vena cava yang dapat menimbulkan edema, varises, dan hipotensi supin. Oke, sekarang ke perubahan sistem respirasi. Nah, kehamilan akan menyebabkan elevasi diafragma, perubahan bentuk rongga dada, dan edema mukosa saluran napas seperti di gambar. Secara fisiologis, akan terjadi peningkatan ventilasi dan volume tidal, kebutuhan oksigen meningkat, kapasitas residu fungsional menurun, frekuensi nafas relatif tetap, serta terjadi alkalosis respiratorik ringan akibat peningkatan sensitivitas pusat nafas terhadap CO2. Lanjut ke perubahan sistem pencernaan. Jadi, kehamilan menyebabkan perubahan posisi lambung dan usus, penurunan tonus saluran cerna, serta perubahan fungsi kandung empedu. Secara fisiologis, akan terjadi mual muntah, penurunan motilitas gastrointestinal, peningkatan refluks, adaptasi penyerapan nutrisi, hipersalivasi, dan perubahan ringan fungsi hati yang bersifat fisiologis. Next, perubahan sistem perkemihan. Jadi, kehamilan akan menyebabkan pembesaran ginjal, dilatasi ureter dan pelvis renalis, serta perubahan posisi dan relaksasi kandung kemih. Secara fisiologis, akan terjadi peningkatan aliran darah dan filtrasi ginjal, peningkatan frekuensi berkemih, glikosuria dan proteinuria ringan, penurunan kemampuan konsentrasi urin, serta peningkatan risiko infeksi saluran kemih. Kemudian perubahan muskuloskeletal. Nah, kehamilan akan menyebabkan pergeseran pusat gravitasi, perubahan postur dengan peningkatan lordosis, pelebaran sendi panggul, peregangan otot abdomen, dan perubahan lengkung kaki. Secara fisiologis, akan terjadi relaksasi ligamen, peningkatan beban dan penurunan stabilitas sendi, serta kram otot akibat perubahan sirkulasi dan metabolisme kalsium. Yang terakhir yaitu relevansi anatomi panggul terhadap proses persalinan. Anatomi panggul menentukan kelancaran persalinan, karena panggul membentuk jalan lahir. Pintu atas berperan pada masuknya kepala janin. Rongga panggul menentukan rotasi internal, dan pintu bawah memfasilitasi pengeluaran janin. Bentuk panggul mempengaruhi proses persalinan. Kesesuaian panggul dan kepala janin akan mencegah CPD, serta relaksasi ligamen dan sendi panggul akan membantu pelebaran jalan lahir dan menjadi dasar penilaian klinis dalam praktik kebidanan. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ini merupakan daftar pustaka yang saya pakai sebagai rujukan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.